Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kebetulan pagi hari ini semoga semuanya berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Teman-teman, saya ada di Gedung Juang, depan Gedung Juang di Taman Kota Palu yang ada cincin ini. Nah, jadi saya mau bagikan pada kesempatan ini. Teman-teman, pasti banyak teman-teman hari ini di tahun 2024 masih belum memiliki yang namanya visi misi atau belum memiliki yang namanya goal setting. Jadi teman-teman, di 2024 ini yang membuat kita sukses adalah salah satunya kita mempunyai goal. Jadi goal itu seperti bahan bakar yang kita miliki. Nah, jadi sebuah kota besar itu bisa tercipta kan ada namanya visi dan misi. Nah, dalam hidup kita juga perlu ada visi misi. Nah, visi itu apa sih? Nah, teman-teman, visi itu adalah sebuah impian yang sangat besar yang ini kita raih selama masa hidup kita. Sementara kalau misi adalah apa yang kita lakukan step by stepnya setiap hari atau setiap bulan. Nah, contoh, saya mau menjadi leader dalam bisnis asuransi yang terbaik se-Indonesia. Itu visi saya. Tetapi untuk mencapai visi tersebut, saya harus punya misi. Misi itu harus saya lakukan step by stepnya. Nah, step by stepnya itu bisa dilakukan dalam per tahun. Jadi goal kita tahun ini apa? Jadi maksudnya kita tidak bisa sampai dalam di puncak yang sangat tinggi kalau kita mendaki gunung, tapi ada namanya step-stepnya, step A, step B, step C. Nah, 2024 teman-teman, bisa kita raih goalnya. Goal kita mau mencapai Star Club. Sebenarnya Star Club ini adalah misi. Oke. Nah, kalau visinya apa? Visinya contoh dalam bisnis itu kita memiliki satu agensi yang sangat besar, begitu. Nah, yang saya mau bahas hari ini bagaimana teman-teman bisa mencapai misinya dulu, di goalnya itu di tahun 2024 itu apa, gitu ya. Nah, saya mau cerita kalau teman-teman tidak memiliki goal di tahun 2024 ini, yang sulit adalah teman-teman akan tiap hari kebingungan. Jadi syarat membuat goal itu adalah smart, spesifik. Jadi goal yang spesifik, kemudian measurable, itu terukur, bisa diukur bahwa kita bisa raih. Achievable itu masuk akal, bisa diraih, kemudian realistis dan ada time-nya. Jadi sampai bulan berapa kita bisa raih hal itu, gitu. Itu yang pertama. Jadi di 2024 di awal tahun di Januari ini yang harus teman-teman miliki adalah goal setnya, setting goalnya apa. Sama seperti kalau teman-teman lihat permainan sepak bola, itu kan ada waktu. Orang main bola itu ada waktunya 90 menit. Nah, bagaimana jadinya kalau tidak ada waktu? Bagaimana jadinya kalau tidak ada waktu permainan? Jadi orang akan malas-malasan dalam pertandingan. Nah, adanya waktu itu membuat kita setting, saya bermain bola 90 menit. Nah, sama dalam 1 tahun ini adalah waktu kita 12 bulan. Oke, itu namanya time-nya. Jadi goal itu kita bisa punya goal, contoh mau dapat penghasilan 10 juta per bulan atau 20 juta per bulan atau 100 juta per bulan. Kita harus tentukan time-nya berapa lama. Contoh 6 bulan ke depan. Oke. Tidak mungkin saya punya goal mau capai sampai 10 tahun ke depan. Itu sudah visi namanya. Jadi goal ini harus punya time yang tidak terlalu panjang, itu namanya misi. Nah, 12 bulan tahun ini. Nah, saya sarankan teman-teman untuk menentukan sebuah goal atau misi kita dibagi 3. Yang pertama adalah kita mau memiliki sesuatu benda. Yang kedua adalah kita ingin membahagiakan seseorang, atau yang ketiga kita ingin mengunjungi suatu tempat tertentu, gitu. Nah, kalau teman-teman punya goal setnya, contoh mau pengen memiliki mobil, itu harus detail, spesifik. Mobilnya apa, warnanya apa, dan di bulan berapa, di kapannya kita memiliki. Nah, itu teman-teman harus afirmasi, harus goal itu jelas, karena ini yang menentukan kesuksesan kita ini. Selain alam sadar, 85%-nya adalah alam bawah sadar kita, gitu. Jadi teman-teman, contoh tahun ini saya mau punya mobil. Ini kan tidak jelas. Goalnya harus jelas. Contoh mau mobil apa, merek apa. Contoh mobil Honda. Hondanya apa? Honda apa? Contoh Honda CR-V.
yang warna apa? Warna putih. Putihnya apa? Matic atau bagaimana? Nah, ini harus jelas. Sehingga goal itu, kalau otak kita diperintahkan untuk memiliki goal yang tidak jelas, maka kita akan kebingungan, begitu. Jadi teman-teman harus punya goal dulu. Nah, kalau sudah ada goal, kita akan buat satu. Kan orang bilang kita tidak bisa memakan daging gajah atau daging sapi dalam satu ekor sekaligus. Kita pilah-pilah. Jadi daging itu contoh hewan, sapi itu dipotong kecil-kecil. Nah, sehingga kita ketemu nanti satu rumus, apa kegiatan, apa aktivitas yang kita harus lakukan setiap harinya untuk mencapai goal yang besar tadi dalam 1 tahun atau dalam 6 bulan. Nah, kita harus konsisten melakukan hal-hal kecil untuk mencapai hal yang besar tersebut. Begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah men-setting goalnya apa di tahun 2024, kalian teman-teman harus cari di setiap hari itu aktivitas apa yang teman-teman lakukan setiap hari, kecil tetapi bisa membawa teman-teman ke goal yang sangat besar. Sama seperti orang mau berdiet dari ukuran berat badan 100 kilo mau turun 60 kilo. Itu kan tidak dalam sehari. Dia mungkin dalam setahun baru bisa turun 30 kilo. Begitu. Jadi apa aktivitas sehari-harinya? Ya, dia harus jaga pola makan, dia harus olahraga, dan itu harus konsisten. Nah, teman-teman, di dunia ini tidak ada orang sukses. Tidak ada orang sukses itu instan. Semua melewati proses yang sangat sulit. Bukan sulit seperti tidak bisa dilakukan, bisa dilakukan. Hanya yang membuat orang sukses adalah mereka tetap melakukan meskipun mereka menghadapi rintangan. Kalau ada rintangan mereka tidak berhenti, mereka tetap melakukan itu. Nah, orang yang gagal adalah mereka melihat rintangan cobaan itu sebagai masalah, sementara orang sukses melihat itu sebagai peluang. Bahkan dimanapun teman-teman membaca buku, melihat motivator apapun, mereka semua punya masalah masing-masing. Nah, dalam mencapai goal kita di tahun 2024, kita harus siap bahwa dalam perjalanan itu pasti ada masalah, pasti ada rintangan, pasti ada yang menghalangi jalan kita. Tapi tidak usah kita stres, karena memang semua orang di dunia ini punya masalah masing-masing. Yang harus kita lakukan sebagai pemikir orang hebat, jangan berhenti. Jangan kita menghadapi masalah kita langsung mundur. Kita justru lebih semangat lagi bagaimana mendapatkan solusinya, gitu. Jadi mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf kalau agak ribut di sini karena memang di sini ruangan terbuka. Salam sukses 2024. Pastikan tahun ini teman-teman memiliki goal, oke? Memiliki goal setnya apa? Dan harus jelas. Kalau teman-teman mau pengen lebih jelas, harus dia punya rumus tadi, ada SMART, spesifik, measurable, terukur, ya kan? Achievable, mudah dicapai, realistis, masuk akal. Jadi bermimpi itu jangan juga mau ke bulan, itu sudah tidak masuk akal, ya, oke? Masuk akal untuk orang Amerika, kalau kita belum. Nah, kemudian harus punya time, berapa lama kita raih itu. Mama, saya mau punya impian, punya penghasilan 20 juta. Iya, berapa lama? Contoh 6 bulan ke depan. Nah, apa yang saya harus lakukan tiap hari? Itu harus teman-teman miliki. Kalau teman-teman tidak mengerti, teman-teman mau pengen ada salah satu mentor atau salah satu leader, itu lebih baik ada mentornya, ada coachnya. Ingat, pemain terbaik dunia, Messi, Ronaldo, mereka bermain bola itu bukan berarti mereka tidak punya coach, mentor. Mereka punya, karena coach itu, pelatih atau mentor itu, mereka bisa melihat apa yang kita butuhkan dan apa yang kita tidak butuhkan. Mereka lebih paham. Kita yang di lapangan yang biasanya tidak melihat apa yang kita lakukan sudah benar atau tidak. Jadi kalau mau lebih efisien, lebih bagus, miliki mentor, miliki coach atau pelatih yang bisa mengarahkan teman-teman sehingga tahun ini bisa mencapai visinya dengan gemilang. Oke, salam sukses dari saya, Wijrah, menyapa teman-teman dari Kota Palu, dari Bundaran Taman Kota Palu, tepatnya di depan Gedung Juang, Sulawesi Tengah. Salam sukses buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.